Halo teman-teman ATLM Indonesia, kali ini kita membahas materi biologi sel ya, yaitu struktur sel ya dan organelnya di channel ATLM Indonesia, media informasi dan perkuliahan online bagi ATLM Indonesia. Mari kita simak struktur sel beserta organelnya, dimulai dari membran sel. Jadi membran sel merupakan bagian terluar dari sel, membatasi bagian dalam dan lingkungan luar dari sel. Kemudian merupakan selaput semi permeabel yang mana hanya dapat dilalui molekul tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan berbagai ion. Lanjut lagi kita ke fungsi membran sel. Yang pertama sebagai reseptor atau penerima rangsangan ya kan dari luar seperti hormon dan bahan kimia lain, baik dari lingkungan luar maupun dari dalam. Kemudian yang kedua melindungi isi sel ya agar tidak keluar. Yang ketiga mengontrol zat yang keluar dan masuk. Dan sebagai tempat terjadinya kegiatan biokimia seperti reaksi oksidasi dan respirasi pada tingkat sel ya. Oke. Nah, lanjut lagi kita bisa melihat di sini secara gambar ini adalah membran sel ya, ada outside of cell, ada cytoplasmic inside of cell. Jadi di situ membran protein ya yang ada di situ pada gambar. Juga di situ ada glikoprotein, fosfolipid, kemudian plasma membran dan kolesterol. Ini adalah struktur yang ada pada membran sel. Nah, secara struktur membran sel itu small portion of plasma membran. Jadi kita bisa melihat di sini ada struktur lipid dan ada struktur protein pada membrannya. Ini tersusun ya dari lapisan lipid rangkap 2 ya pada gambar yang disusun oleh fosfolipid. Oke ya. Kita pindah lagi teman-teman ke resting membran potensial. Nah, kita lihat di sini eh yang namanya membran sel itu memisahkan antara ekstraseluler fluid ya kan, cairan ekstraseluler dan cairan intraseluler. Yang mana di sini ada natrium, ada kalium. Jadi pompa natrium dan kalium. Jadi 1 kalium digantikan dengan 3 natrium. Ini adalah salah satu contohnya ya pada fungsi dari membran sel. Oke, kita lihat ya di sini seperti itu ya, ada masuk kemudian difasilitasi oleh reseptor yang tepat sehingga bisa masuk komponen atau zat yang akan masuk ke dalam sel. Oke, kita lanjut lagi ke sitoplasma sekarang. Nah, sitoplasma merupakan materi pengisi inti dan selaput plasma. Sitoplasma dalam inti disebut dengan nukleoplasma. Komponen utamanya adalah sitosol, mengandung substansi yang bervariasi ya di sitoplasma ini. Terdapat ya kan tempatnya terdapat organel-organel. Jadi di dalam sitoplasma ini ada nanti banyak organel-organel. Nah, kita mulai dengan nukleus atau inti. Ini merupakan bagian terpenting pengendali kegiatan sel. Diameternya 10 mikrometer, terletak di tengah sel berbentuk bulat atau oval. Ya kan, ini si nukleus. Umumnya hanya 1 inti saja, tetapi ada juga yang memiliki 2, yaitu binukleat 2 inti seperti paramecium atau lebih multinukleat, misalnya Vauceria. Jadi seperti itu ya untuk inti ya. Misalnya juga pada amoeba ya, entamoeba dia memiliki lebih dari 1 inti. Ya kan ada yang kondisi vegetatif,
Yang memiliki satu inti nanti memiliki lebih dari satu inti pada fase kista ya, memiliki 4 sampai 8 inti. Nah, kita bisa melihat di sini adalah gambar struktur inti pada sel ya. Ada nuclear force, ada nukleoplasma, ada nuclear envelope-nya ya, ada nucleus, ada nucleolus, ya kan, rock endoplasmic reticulum yang melekat ya di inti, dan ada ribosom. Ribosom ini tempat nanti sintesis protein. Oke, kita pindah ke retikulum endoplasma. Tersusun oleh membran yang seperti jala. Berasal dari kata retikular atau anyaman. Jadi retikulumnya adalah retikular, anyaman. Letak memusat pada bagian dalam sitoplasma. Merupakan saluran penghubung antara nukleus dan bagian luar inti. Jadi penghubung ya antara inti dan bagian luar sel. Oke ya, itu saja. Kita bisa melihat di sini ini adalah contoh 3 dimension endoplasmic reticulum atau ER. Ada di situ kita bisa melihat nuclear envelope, ada nuklir. Nah, di situ dia terhubung dengan rock endoplasmic reticulum dan smooth endoplasmic reticulum. Ada 2 ya. Yang mana di rock itu ada bagian komponen kecil yaitu ribosom. Ribosom inilah mensintesis untayan-untayan dari kode asam amino yang disusun menjadi sebuah protein ya, nanti yang akan dimasukkan ke retikulum endoplasma yang kasar. Sementara yang halus tadi itu untuk yang lipid. Oke ya, kita lihat di sini macam dari retikulum endoplasma. Yang pertama, retikulum endoplasma kasar atau rock endoplasmic reticulum, rare biasanya ditulis. Bentuknya diselubungi ribosom sehingga tampak berbintil-bintil. Tadi seperti gambar ya, ada bintik-bintiknya. Sementara yang kedua, retikulum endoplasma halus atau smooth endoplasmic reticulum atau SER, ini tidak ditempeli ribosom karena di dalam SER ini untuk mensintesis lipid atau lemak. Beda tadi dengan yang di rare adalah yang protein. Jadi sehingga permukaannya tampak halus ya pada sel. Nah, kita pindah ke di sini kita bisa melihat itu ada membran, ada ribosom. Nah, ribosom inilah yang bintik-bintik pada retikulum endoplasma yang kasar. Kasar karena ada bintik-bintik ribosom. Oke, kita pindah ke fungsi retikulum endoplasma. Pertama, mensintesis lemak dan kolesterol. Ini pada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Yang kedua, menampung protein yang disintesis oleh ribosom untuk disalurkan ke kompleks Golgi. Nanti disortir oleh kompleks Golgi dan akhirnya dikeluarkan dari sel yaitu retikulum endoplasma kasar. Kemudian selanjutnya yang ketiga, transportasi molekul dari bagian sel yang satu ke yang lain. Ini adalah retikulum endoplasma kasar dan yang halus. Kemudian yang keempat, menetralkan racun, detoksifikasi. Nah, kita bisa melihat teman-teman ya secara gambar seperti ini ya. Ada raw ER dan smooth ER atau SER dan rare. Kita perlihat perbesar itu ada terlekat di nuclear envelope. Jadi envelope dari inti itu adalah rare ya, raw endoplasma reticulum yang berwarna biru, sementara envelope nuklir itu warna ungu. Nah, di sebelahnya itu rock retikulum endoplasma ini ada bintik-bintik berupa ribosom. Nah, kemudian bersebelahan dari tadi ada yang bentuk smooth, yang halus. Nah, kita bisa melihat di sini secara ribosom itu ada log ribosom subunit yang mana
itu adalah small ribosomal subunit ada dua. Jadi ada yang large, ada yang smooth. Oke ya, kita pindah ke struktur ribosom. Apa itu ribosom? Nah, kita lihat di sini. Merupakan struktur paling kecil dalam sitoplasma. Ada yang bebas, ada yang terikat dari retikulum endoplasma. Ribosom ini berperan dalam sintesa protein. Kita pindah lagi ke kompleks Golgi atau aparatus Golgi. Dijumpai pada hampir semua sel tumbuhan dan hewan. Tersebar dalam sitoplasma, merupakan komponen terbesar dalam sel si kompleks Golgi. Nah, antara badan Golgi atau kompleks Golgi ini berhubungan membentuk struktur jala. Yang mana kompleks Golgi ini berperanan dalam sekresi sel. Jadi mensekresikan suatu bahan atau protein sekretorik misalnya. Nah, fungsi lain dari badan Golgi atau kompleks Golgi yaitu tempat sintesa polisakarida yang pertama. Yang kedua membentuk membran plasma. Ketiga membentuk kantong sekresi untuk membungkus zat yang akan dikeluarkan sel. Seperti misalnya protein, glikoprotein, karbohidrat, dan lemak. Dan terakhir membentuk akrosom pada sperma, ya kan, pada sel sperma. Jadi akrosom ini bagian dari kepala ujung dari sperma ya, tempat penetrasi pada dinding sel telur, ya kan, ovum. Nah, kita bisa melihat di sini ya, teman-teman, di sini ada aparatus Golgi, ada trans, ada medial, ada cis ya dari aparatus Golgi. Ini kita bisa melihat. Dan di situ nanti akan dilakukan transport berupa vesikel oleh aparatus Golgi. Jadi aparatus Golgi tadi secara gambar seperti ini ya. Dia seperti jala. Kita pindah ya teman-teman dari aparatus Golgi ke lisosom. Nah, lisosom merupakan membran kantong kecil yang berisi enzim hidrolitik. Enzim tersebut adalah lisosom. Kemudian yang kedua, dia berbentuk tunggal agak bulat dibatasi membran tunggal. Yang ketiga, terdapat pada semua sel eukariotik, terutama sel-sel yang bersifat fagositik. Misalnya monosit, neutropil segmen, ya kan, ini pada leukosit. Oke, kita lihat fungsi lisosom apa saja yang selanjutnya, yaitu pertama melakukan pencernaan intrasel. Yang kedua autofagi, yaitu menghancurkan struktur yang tidak dikehendaki. Jadi autofagi ini memakan diri sendiri. Kemudian eksositosis, pembebasan enzim keluar sel. Yang keempat, autolisis. Jadi penghancuran diri sendiri dengan membebaskan isi lisosom ke dalam sel. Jadi dia melepaskan lisosom sehingga hancurlah atau lisislah sel tadi. Yang selanjutnya kelima, menghancurkan senyawa karsinogenik. Jadi ini fungsi dari lisosom. Kita pindah ke ya badan mikro. Ini adalah menyerupai lisosom, bentuknya agak bulat, diselubungi membran tunggal. Isi dari badan mikro berisi enzim katalase dan oksidase. Jadi berarti ini terkait dengan enzim yang memecah H2O2 dan oksigen ya, oksidase. Nah, terdapat dua tipe yaitu peroksisem, ini yang untuk katalase, dan glioksisem, nanti yang terkait dengan oksidase. Kita pindah ya ke mitokondria. Nah, mitokondria ini sering disebut dengan the powerhouse of cell. Jadi tempat rumahnya yaitu produksinya tenaga dari sel. Yang diproduksinya adalah ATP. Bentuk bulat panjang seperti tongkat mitokondria ini. Jadi seperti tongkat atau oval ya, oval panjang.
Dibatasi dua lapisan membran yang kuat, fleksibel, dan stabil. Membran dalam membentuk lipatan-lipatan yang disebut dengan krista. Jadi lipatan-lipatan tadi di dalamnya itu adalah krista. Jadi ruangan dalam yaitu berisi cairan metrik mitokondria yang kaya enzim pernapasan, DNA, RNA, dan protein. Dan terakhir fungsinya sebagai organ respirasi sel. Nah, untuk melihat mitokondria kita lihat sebagai berikut. Jadi ada outer membran itu bagian luarnya dan inner membran itu bagian membran dalamnya. Yang mana ada metrik-metriknya ya. Yang mana ini adalah dari gambar sebagian dari mitokondria. Oke, kita pindah keluar dari mitokondria, kita pindah ke kloroplas. Nah, kloroplas ini kalau terkait dengan kloro berarti terkait dengan klorofil. Jadi kloroplas itu hanya terdapat pada tumbuhan dan alga. Mengandung pigmen kloroflas yaitu bahan dasar kloroplas atau stroma. Berarti terkait nanti dengan klorofil. Tempat berlangsungnya fotosintesis yang terjadi dalam dua tahap yaitu reaksi terang pada grana dan reaksi gelap pada stroma. Nah, untuk melihat kloroplas kita bisa melihat di sini pada gambar. Jadi pada gambar itu ada envelop membran, ada tilakoid, ada stroma. Ini adalah struktur dari kloroplas pada sel tumbuhan. Nah, kita bisa melihat ya di sini outer membran, inner membran pada gambar tersebut ada, kemudian ada stromanya, ada granum, dan ada tilakoid membran. Ini adalah contoh dari kloroplas. Nah, kita pindah ya yang terakhir yaitu sentriol. Apa itu sentriol? Sel hewan dan beberapa mikroorganisme serta tumbuhan tingkat rendah itu mengandung dua sentriol. Terletak dekat permukaan luar nukleus. Terdiri dari sebaris ya, yaitu silinder 9 mikrotubula. Lihat pada gambar. Ya kan 9. Berperan ya dalam pembelahan sel. Ini adalah sentriol. Oke ya, itu saja materi kita tentang struktur sel dan organel sel. Selamat belajar ya bagi yang mau nyimak dan memang materinya terkait dengan pembelajaran bagi teman-teman ya. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke ya, semoga saja kita dapat mengamalkan dan dapat juga mengaplikasikan materi kali ini. Saya Ahmad Lai pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.